لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله Al-Ash'ari awal ma yadihu
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang suami dan istri. Sang istri dan sang suami punya dua anak laki-laki. Mereka berdua ingin mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ingin mengundang Rasulullah makan di rumah beliau. Sang ayah dan sang istri bermusyawarah, kita akan mengundang Rasul untuk makan di rumah kita. Sang istri bertanya, ya suamiku, menu apa yang akan kita hidangkan kepada Rasulullah? Sang ayah menawarkan, kita punya peliharaan yang namanya kambing. Kata sang ayah, bagaimana kalau kambing itu kita suguhkan untuk Rasulullah? Karena Rasulullah suka makan kambing. Sang ibu pun sepakat, ditentukanlah suatu hari kambing itu akan disembelih untuk disuguhkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di hari itu jatuhlah penyembelihan daripada kambing tersebut. Sang ayah mempersiapkan pisau, wali atau golok untuk penyembelihan daripada kambing tersebut. Diambillah golok tadi, diasah dengan betul-betul tajam. Untuk apa? Agar kambing tidak sakit kalau disembelih. Agar kambing tidak merasa sakit kalau disembelih, maka pisaunya harus tajam, pisaunya harus landap, bahasa kitanya. Akhirnya setelah diasah, terjadilah penyembelihan terhadap kambing tadi. Ketika kambing tadi disembelih, sudah katakanlah lehernya terpotong, sudah disembelih oleh sang ayah dengan menggunakan pisau yang tajam tadi. Tapi sang ayah lupa bahwasanya pisau tadi tidak diambil, ditaruh di atas kambing. Diletakkan pisau tadi di atas kambing yang sudah disembelih. Akhirnya keluar putranya berdua dari kamar melihat kambing tadi tersembelih. Akhirnya sang kakak mengambil pisau dan menyembelih adiknya sendiri. Tersembelihlah adik kandungnya yang bungsu tadi tersembelih oleh kakaknya. Tergorok atau terpotonglah daripada lehernya dan adiknya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena bapaknya keluar sebentar dan kembali ke tempat tadi sudah mendapatkan kambing yang sudah meninggal beserta putra terbungsunya juga meninggal dunia. Bagaimana perasaan kira-kira ibu? Apa yang dirasakan oleh orang tua ketika melihat anaknya tersembelih oleh kakaknya sendiri? Apa yang dilakukan oleh sang ayah dan sang ibu? Pertama, itu anak yang disembelih tadi langsung dibungkus oleh plastik dan dibantu dengan alat yang lain, disimpan dulu di dalam kamar. Disimpan dulu di dalam kamar. Apa yang ada di benak daripada orang tua tadi? Rasulullah sebentar lagi akan datang. Rasulullah akan sebentar lagi akan makan di rumah ini. Sedangkan kambing belum diapa-apakan. Saking cintanya kepada Rasulullah, anak yang sudah meninggal dunia belum diurus, ditaruh dulu di dalam kamar. Orang tua mengurus daripada kambing terlebih dahulu. Diselesaikan kambing ini, dipotong pondok kambing tadi, siap untuk dimasak. Akhirnya masakan pun siap disediakan. Waktunya Rasulullah berkunjung ke rumahnya. Sudah siap hidangan di meja makan. Sang Rasul mulai bergerak menuju rumah tersebut. Di dalam perjalanan, Rasulullah kedatangan malaikat Jibril alaihissalam. Di dalam perjalanan itu malaikat Jibril menegur dan memberitahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, rumah di mana engkau akan makan hari ini, rumah di mana engkau akan tandang hari ini, anak beliau tersembelih oleh pisau, yang mana pisau itu digunakan untuk menyembelih kambing dan kambing itu akan kau makan setelah ini. Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, di mana anak itu sekarang? Nah, malaikat Jibril menjawab, anak itu disimpan rapi-rapi oleh orang tuanya agar tidak ketahuan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar apa? Agar Rasulullah
Rasulullah jangan bersedih, agar Rasulullah jangan menangis. Begitu juga orang tuanya, ibu bapaknya menyimpan perasaan sedih, menyimpan perasaan haru atas anaknya yang meninggal demi untuk menyenangkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sampailah Rasulullah ke rumah tersebut. Rasulullah pura-pura tidak tahu apa yang terjadi di dalam rumah itu, dan orang tuanya pun berpura-pura tidak ada yang terjadi. Raut mukanya ceria, menampakkan kebahagiaan kedatangan Rasulullah. Senyuman yang hangat keluar dari wajah orang tuanya. Ya Rasulullah, silakan masuk. Ya Rasulullah, silakan duduk. Ya Rasulullah, silakan makan. Tidak ada suasana kesedihan di dalam rumah itu. Tidak ada kesedihan kepiluan di dalam rumah itu. Akhirnya Rasulullah makan. Setelah makan Rasulullah bertanya, wahai Fulan bin Fulan, ada berapa anakmu? Dijawab oleh orang tua tadi, kami punya 2 anak laki-laki. Rasulullah balik bertanya, di mana mereka? Kok aku tidak melihatnya? Kok aku tidak mendengar suaranya? Apa jawab mereka berdua? Mereka berdua sedang bermain di dalam kamar. Mereka berdua bermain di dalam kamar, jawabannya ibu. Tidak menjawab anaknya meninggal dunia, tidak menjawab anaknya tersembelih. Demi apa? Demi menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak, kata Rasulullah, tolong hadirkan mereka di depanku. Aku ingin melihat wajah mereka. Aku ingin melihat keceriaan mereka, kata Rasulullah. Hadirkan putramu di depanku, kata Rasulullah. Apa jawab orang tuanya? Tidak ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah. Mereka sedang bermain ya Rasulullah. Mereka sedang berbahagia bermain di dalam kamar ya Rasulullah. Rasulullah tetap memaksa keduanya. Wahai orang tua, hadirkan mereka. Tadi di dalam perjalanan, malaikat Jibril telah memberitahu aku bahwa saja putra bungsumu telah tersembelih oleh pisau, dan pisau itu disembelihkan untuk kambing, dan kambing itu untuk menyenangkan aku makan siang ini. Tidak, engkau sudah benar. Hadirkan jenazah putramu di depanku sekarang. Dengan berat hati, kedua orang tua tadi menghadirkan jenazah putranya di depan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bungkusan plastik yang biasa, belum diapa-apakan. Demi apa? Demi Rasulullah, demi menyenangkan Rasulullah. Akhirnya dihadirkan putranya tadi. Rasulullah menangis, Rasulullah bersedih. Begitu cintanya hambaku, begitu cintanya umatku kepadaku, sehingga putranya yang meninggal belum ada diurus, belum diperbaiki, belum dikafani, belum disolatkan, belum dimandikan, belum dikuburkan, demi menyenangkan aku, kata Rasulullah. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa doa Rasulullah? Ya Allah, ya Rabb, ini keluarga-keluarga yang baik, ini keluarga-keluarga yang saleh, ini keluarga-keluarga yang beriman, ini keluarga-keluarga yang bertakwa. Demi menyenangkanku, kata Rasulullah, demi membahagiakanku, kata Rasulullah, ini kedua suami istri, anaknya korban daripada ini ya Allah. Karena itu aku mohon kehadiranmu ya Allah, masukkan keluarga ini menjadi ahli surga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Begitulah kecintaan umat Rasulullah kepada Rasulullah. Adakah di antara kita ngambil pelajaran ini hari ini? Adakah kita membela Rasulullah di atas pembelaan kita kepada anak kita? Adakah kita membela Rasulullah di atas pembelaan kita atas harta kita? Adakah kita membela Rasulullah atas pembelaan kita atas harta kita? Rasanya hari ini jauh panggang dari api. Belum rasanya kita berkorban untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti berkorbannya kedua keluarga ini, ibu bapak ini, anaknya meninggal dunia, menyimpan rasa haru dan sedihnya demi menyenangkan daripada hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga guru kita, Ustaz Suhaimi datang ke sini tidak lain ingin menyenangkan hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak perlu disenangkan.